Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kenapa dia? Yang ketua kelas maju dulu. Siapkan. Langsung berdoa ya. Siap dulu. Nah, kita cek kehadirannya dulu ya. Absen dulu ya. Yang disebut namanya, tujuh tangan ya. Abid Akila Pranaja, Aidil Irwansyah, Ahmad Refli Ilham, Akbar, Dinita Adelia, Dimas Suryansa, Elisia Sapahaura, Apisa Aura Mardana, Juna Yahya Afiandi, Liza Anggraini, Marisa Akila Bahra, Muhammad Akbar, ada juga Muhammad Ardian Maulana, Muhammad Fikra Randa Alvaro, Sena Azahra, Silvia Oktayuni, Sri Kinidia Dianti Ada Hasbunallah, Wahdania, Zahra Yunita, Aifa Putri Anggraini. Ada? Oke. Jadi ada beberapa orang teman kita yang mungkin hari ini tidak hadir, yang tidak ada keterangannya juga ada, yang sakit juga ada. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan berdiri.
Sudah, ada yang ingat? Pelajaran kita hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemarin minggu kemarin kita sudah belajar apa? Tentang benda yang ada di sekitar kita. Apa saja kira-kira benda yang ada di sekitar kita? Minggu kemarin kita telah belajar tentang benda yang ada di sekitar kita, ya. Benda yang ada di sekitar kita ada yang terbuat dari meja, terbuat dari apa? Kayu. Ya. Jendela terbuat dari apa? Kaca. Kemudian apa lagi? Kursi terbuat dari apa? Kayu. Botol terbuat dari apa botol? Plastik. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar mengenai benda yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita. Ya. Oke. Kemudian benda yang ada di sekitar kita dia memiliki beberapa sifat. Ya. Dia bisa lentur, elastis. Contohnya apa? Ban sepeda. Bagaimana ban sepeda itu sifatnya? Artinya elastis, kalau ditarik ya bisa kembali. Ya. Oke. Kemudian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu ada tampilkan ya di sini. Dengan melakukan pengamatan pada PowerPoint, kita dapat menganalisis ya konsep wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian lagi tujuan dari pembelajaran kita yang kedua, dengan melakukan diskusi. Nanti kita akan bentuk diskusi ya. Dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat membuat laporan pokok-pokok informasi tentang wujud benda. Jadi materi kita hari ini adalah wujud benda. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pada pembelajaran inti ya, kita ice breaking dulu. Kalian boleh berdiri.
Pos bentar, Bu. Berikan bahan ajarnya ya. Kalian silahkan baca bahan ajar yang Ibu berikan. Apa saja itu? Ada benda kan? Nah. Oke. Oke, kalian baca bahan ajar yang telah Ibu berikan. Apa itu? Mengenai apa? Benda. Apa itu benda? Apa lagi? Apa lagi di situ? Berapa jenis benda? Ada benda apa saja? Air. Apa lagi? Benda gas. Apa itu benda padat? Bentuk dan volumenya tetap. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Memiliki massa dan berat. Ya, apa lagi? Oke, terus? Kalau benda cair, apa itu benda cair? Bagaimana? Mengikuti wadahnya. Contohnya air. Kalau dimasukkan ke dalam botol bentuknya seperti botol. Kecap kalau dimasukkan ke dalam tempatnya atau ke dalam botol bagaimana bentuknya? Seperti botol. Apa lagi? Sifat benda cair apa lagi? Ukurannya selalu tetap. Kemudian lagi, kalau dia berada di atas, dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau hari hujan, kalau di daerah gunung itu, air yang di atas itu turun ke bawah. Ya. Oke. Benda gas lagi, bagaimana sifatnya? Kemudian yang kedua apa lagi? Sesuai dengan wadahnya. Kemudian lagi, apa lagi sifatnya? Menekan ke segala arah. Contohnya balon yang kita tiup. Semakin lama dia semakin membesar. Akhirnya kalau dia tidak memiliki ruangan lagi di dalam balon tersebut, pecah. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Kita belajar tentang apa tadi? Apa? Benda. Wujud benda. Ini kalian tahu? Wujud benda apa ini? Hah? Cair. Ini apa namanya?
Boleh. Besi. Besi. Bola. Di sekitar kita nih apa saja yang termasuk benda padat nih? Oke. Apa lagi? Lemari. Boleh. Hah? Semen. Nah, itu adalah benda padat. Kemudian benda gas. Ya. Balon itu apa yang ada di dalam balon itu? Udara. Ya. Ditiup. Oke. Apa lagi selainnya? Hah? Gas. Gas itu digunakan untuk apa? Apa kegunaan gas? Untuk ibu kita memasak. Ya. Kemudian lagi, apa lagi contoh lain? Ya, terus. Kemudian lagi, apa lagi? Asap. Ya, itu termasuk benda gas. Oke. Ya, sekarang perhatikan ke depan. Ini adalah materi pembelajaran kita hari ini. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, bahasa Indonesia tentang wujud benda. Wujud benda dan sifat benda. Oke. Apa itu? Benda-benda di sekeliling kita
tersusun dari berbagai partikel yang diapakan? Dari partikel yang ukurannya sangat kecil sekali, baru terbentuk sebuah benda, ya. Sehingga kadang-kadang ada benda itu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, harus menggunakan kaca pembesar. Contohnya bakteri, ya. Itu kadang-kadang bakteri itu tidak bisa dilihat pakai mata kita, tetapi harus menggunakan kaca pembesar. Mempunyai kesamaan, yaitu dia memiliki massa dan volume. Apa itu massa? Massa sama dengan berat. Coba kita timbang batu ini. Berat apa tidak? Berat. Ya, bisa-bisa satu biji ini setengah kilo. Tidak setengah kilo, setengah ton. Tak mungkinlah batu kecil ini setengah kilo. Oke, kemudian lagi massa. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat di dalam benda. Massa dapat diukur tadi menggunakan timbangan dan lain sebagainya. Kemudian lagi volume. Ukuran ruang kapasitas atau isi yang ditempati oleh suatu benda, atau penghitungan berapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Jadi berdasarkan bentuknya benda terdapat terbagi kepada tiga, ya. Dan dia memiliki massa, volume, dan dia menempati ruang. Oke, selanjutnya, apa tuh? Sifat benda padat. Apa saja sifat benda padat? Sifatnya sifatnya apa? Memiliki berat tadi. Kan kalau ditimbang dia memiliki berat. Memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat. Misalnya ke dalam kelas, ke dalam apa lagi? Tempat pensil. Ke dalam tempat pensil. Kalau terlalu penuh tempat pensilnya berat kita bawa ke sekolah, ya kan? Buku, kalau kita masukkan ke dalam tas, kalau kita terlalu banyak membawa buku ke sekolah, kita menjadi sakit. Kenapa? Karena berat. Oke. Kemudian berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan atau lebih berat. Bisa? Buku berubah menjadi lebih berat? Bisa? Tidak. Jadi benda padat itu massanya adalah tetap. Kemudian lagi sifat benda padat yang kedua, bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah. Ya. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya ke dalam gelas. Volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Berubah tidak pensilnya menjadi gelas? Tidak, ya. Oke. Yang ketiga, apa sifat benda padat yang ketiga? Benda padat dapat dipegang. Benda padat
Kemudian lagi kayu juga dapat dirubah menjadi meja, lemari, kursi dan sebagainya. Jadi benda padat dia bisa berubah dengan cara tertentu. Oke. Nah, ada lagi sifat benda padat yang kelima. Ada benda padat yang kelima. Oke. Ada benda padat yang keras atau berat. Benda padat yang keras, ringan, dan benda padat yang lunak. Jadi benda padat yang keras atau berat, contohnya apa? Besi. Apa lagi? Papan. Kemudian ada lagi benda padat yang ringan. Apa tuh contohnya tuh? Kapas. Oke. Ada benda padat yang lunak. Hah? Apa? Balon. Oke. Mentega. Ya, dia juga benda padat tapi sifatnya lunak. Kemudian yang keenam, sifat benda padat yang keenam dia dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya es. Ya. Dia berubah menjadi cair. Kapur barus, ya. Kalau misalnya kecoa banyak di dalam lemari, kan ibu kita memasukkan kapur barus ke dalam lemari, lama-lama kapur barus itu dia akan mengecil, ya. Lama-lama akan habis. Ya. Oke, lagi. Yang ketujuh, sifat benda padat. Ya, sifat benda padat akarnya susunan partikel benda beraturan. Partikel dia tidak dapat bergerak dan jarak antar partikel benda rapat. Contoh benda padat apa saja tuh? Kayu, es, besi, batu, kaca, tanah, kain. Nah, sudah jelas, sudah contohnya. Nah, benda cair lagi. Benda cair tadi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Nah, setelah botol, tetap volumenya seperti botol. Kemudian dua, bentuk permukaan benda cair dia tenang, selalu datar saja, ya. Kecuali kalau digoyang baru bergelombang. Oke. Kemudian lagi dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian lagi itu dia menekan ke segala arah.
Sekarang kalian duduk berkelompok dengan kawan di belakang. Kita lagi belakang. Itu tak apa yang di belakang lima gabung. Kamu di situ. Oke, satu orang menulis, tulis. Cara mengisi LKPD-nya, lihat. Oke. Halaman depan ada apa? Nama kalian. Nama kelompok. Kelompok apa? Apa nama kelompok ini kira-kira? Nama benda langit aja. Oke, ini kelompok matahari. Ini kelompok bulan. Hah? Jupiter.
Lagi. Nah, mereka apa saja di situ. Ya. Langsung aja, udah pada kemana aja sih? Satu. Terus lagi. Ayo. Ayo, Ina. Terus, air, apa lagi? Ayo. Nah. Mana? Pensil. Nah. Iya. Kalian ada jadi dari bacaan itu apa yang bisa kalian simpulkan? Iya, gitu. Itu tas ya, tas. Itu patung. Sudah, lembar-lembaran. Oke. Satu dua lagi. Nah, setiap benda memiliki wujud. Benda terbagi menjadi tiga.
Gas yang ada di sekitar kita apa? Ada yang sudah siap? Ada? Coba lagi. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Yang boleh tempat. Tempat ke depan. Boleh tulis ya ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya ke depan, Nak. Dibedakan menjadi 3 yaitu pandang, cahaya dan lintas. 3 lagi. Ya, Padat, pensil, benda padat. danda padat, pensil, kayu, jangkut, Ayo, yang lain perhatikan. benda Lagi giliran kalian lagi. beca, saus, gas balon, gas padat. Tuliskan 2 contoh benda padat hingga dan tuliskan 2 contoh benda cahaya. Sedikit suaranya. Air dan beca. Nah, Tuliskan 2 contoh benda gas udara dan ya, dari kelompok apa tadi namanya? Nah, siapa-siapa saja anggotanya? Kami kelompok matahari. Oke, silakan duduk. Tangan. Siapa lagi yang sudah siap? Hah? Sudah? Yo, ini sudah? Dari presentasi kelompok matahari tadi, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ayo. Hah? Ayo. Ayo. Mengenai wujud benda, ada? Ada tak? Hah? Sudah? Ayo. Kelompok bulan maju. Perkenalkan apa nama kelompoknya, siapa saja anggotanya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok bulan
batu, pensil, tas, penggaris, sepatu, benda cair, sabun, kecap, benda gas, balon. Benda. Adalah isi dari suatu benda atau benda. Ayo, perhatikan cepat. Baru kasih pertanyaan nanti. Maka kamu akan merasakan bentuk dan fungsinya. Contoh perubahan
Tegas. Oke. Lagi. Tunjuk tangan dulu. Kami dari kelompok apa itu mau bertanya. Kami dari kelompok bulan mau bertanya, apa yang dimaksud berdagang? Ya. Ya. Nah. Pak. Hah? Hah? Ada. Ya. Ya, ya. Beda. Angkatin. Nanti bertanya sama kalian. Ayo. Nah. Laki-laki kan pemberani. Masa kalah sama cewek? Ya, ya. Hah? Apa? Udah puas jawabannya? Udah. Oke. Ya, ini selanjutnya lagi. Naik dulu, naik dulu. Ayo, ayo. Satu sebelah sana, satu sebelah sini. Oke. Kami dari kelompok salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa namanya tadi? Nah, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke.
simpulkan bahwa benda terdiri dari berapa? Tiga. Ada benda padat, cair, dan gas. Dapat kita simpulkan bahwa benda terdiri dari tiga. Ya. Apa contoh benda padat? Ya. Apa contoh benda cair? Apa contoh benda gas? Ya. Jadi sudah jelas bahwa kita mengenal tiga buah wujud benda. Ya. Setelah kita belajar tentang wujud benda, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Atau tidak? Kenapa kalian merasa senang? Oh, apa alasannya kalian bilang senang? Hah? Apa? Apa yang belum kalian pahami kira-kira? Hah? Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya. Jadi pelajaran kita tentang wujud benda sudah paham. Kalau ibu kasih pertanyaan, bisa tidak jawabnya? Bisa. Ya. Kemudian lagi dari bahan ajar yang kalian pegang tadi kita sudah tahu bahwa benda terdiri dari tiga dan ada beberapa sifat-sifatnya. Ada? Ada? Sudah paham? Ya? Oke, kalau sudah paham, pelajaran kita tutup sampai di sini. Sebelumnya kita is briefing dulu. Oke? Harap cepat.
Perhatikan teman. Ya, kita streaming sebentar ya. Ada tepuk tangan, oke? 1, 2. Nah, kita pulang, kita is briefing dulu ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.